deh, betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan. Seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka, dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan tuh pun semua ngerti watak mereka tuh. Mereka tuh sangat keras, cukup batak dan keredah udah kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita perang lawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan, makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Kok batak dia nggak disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mama-mama kita di Hanaya, dia pun kuat juga. Nah, ini percaya saya bilang ya, dengan percaya omongan saya ini bukan berarti rukun iman bertambah 7, tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat bagaimana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, berikan hak kami hak Hidron Mantahana KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat nggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri nggak turun tangan, lihatlah nanti. Cukup capek orang kita pergi usir dia, nggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, dua kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya nih ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup yang macam kita tengok di video lah. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak, makanya orang tuh nggak takut, karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Yang terjadi hari ini adalah apa yang sudah coba saya peringatkan 1 bulan yang lalu ketika awal-awal video saya upload di TikTok. Saya pada saat itu bukan sok berlagak dukun ya, tahu akan terjadi begini, enggak, tapi kita semua sudah bisa memprediksi kalau enggak cepat ditangani maka akan terjadi begini. Tapi yang ini masih mending, ini masih semacam demo ya. Kalau enggak cepat ditangani lagi akan sebenar-benarnya perang. Dan itu tolong, betul-betul ini bukan hal bercandaan lagi sekarang. Dan saya selalu ingatkan akan terjadi gejolak masyarakat. Kenapa? Kembali lagi saya ulangi berkali-kali, yang mana kata-kata ini biasanya suka diplesetkan oleh orang-orang yang kontra, yang 2 wanita kemarin yang sangat anfaedah itu, saya akan akui langsung. Kenapa? Yang pertama, kenapa terjadi penolakan saat ini? Jumlah mereka datang itu membludak, itu yang nggak sanggup kita terima, beda dengan yang sebelumnya. Yang kedua, mereka saat ini sudah mengakui ingin tinggal di Indonesia, itu yang membuat kita tidak menerima.
Kalian bayangkan, saya ini adalah orang yang pernah bekerja di lapangan, tapi dulu saya nggak merasa seperti sekarang. Kenapa? Karena dulu saya tahu mereka dulu datangnya nggak banyak. Dan yang kedua, mereka nggak ada yang niat mau di Indonesia. Mereka selalu bilang kami mau ke Malaysia, dan emang sebenar-benarnya mereka kabur dari camp. Walaupun fakta sekarang baru terbuka kan, karena sudah maraknya isu ini, ternyata kita tahu, oh ternyata di Indonesia juga mereka ada. Tapi nggak di Aceh kan, mereka menyebar ke daerah lain. Bayangin, mereka ada di Sidoarjo 5 tahun. Mereka ada di Makassar 23 tahun atau 20 tahun itu. Jadi bukan berarti orang Rohingya itu hilang dari Aceh maka hilang dari Indonesia, ternyata tidak. Dan fakta itu kita ketahui baru sekarang. Nah, inilah yang saya harapkan untuk kedepannya, masih mau mencoba menampung mereka. Yang akan kita hadapi nanti adalah rakyat kita sendiri. So be smart ya para pejabat pemimpin, cepat ambil tindakan. Kenapa saat ini kita sudah melakukan benar-benar penolakan terhadap mereka? Karena saat ini kita sudah terbuka mata kita kalau mereka yang datang kali ini bukan lagi korban genosida dari Myanmar. Yang datang kali ini adalah orang yang kabur dari camp di Bangladesh. Bayangkan, dari camp aja dia kabur, padahal kan di sana mereka sudah disiapkan tempat. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dery, orang Bangladesh itu sangat baik menyambut tamu. Orang Bangladesh itu sangat baik memperlakukan orang Rohingya. Bahkan di sana mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Tapi kenapa dia tetap kabur juga? Seharusnya itu yang menjadi pertimbangan kita. Nah, gimana ya? Udah jelas-jelas ini adalah orang yang udah tidak mungkin lagi kita tolong, terus kita sok-sokan masih mau kasih lahan 12 hektar. Halo? Mau kita lawan rakyat kita sendiri? Mau kita berhadapan dengan anak-anak kita sendiri, anak-anak mahasiswa? Hanya karena mereka itu, ya mereka sudah punya tempat masalahnya. Kalian pernah lihat nggak video orang Rohingya terdampar di Thailand? Pada saat itu, tentara Thailand itu menduduki mereka di atas pasir di pantai, dikasih nasi bungkus, terus mereka dinaikkan lagi ke bot pulang. Masa kita nggak bisa buat kayak gitu? Seharusnya kita sudah bisa, bahkan di mereka di tengah laut itu penjagaan laut yang pertama. Oke lah, atas nama kemanusiaan tadi melihat manusia di atas laut kita nggak tepat, didaratkan dulu mereka. Setelah sampai ke darat, jangan malah dibawa ke kantor sana, kantor sini, kantor sana. Akhirnya mereka semakin dalam masuk ke dalam negara kita. Yang awalnya cuma lewat laut sampai ke pantai, terus dibawa ke kantor gubernur, makin masuk dia ke makin. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi kali ini itu bisa lebih parah kalau tidak segera ditangani. Jadi saya betul-betul mohon kepada semua yang bertugas, yang ada kuasa, ya kami ini hanyalah lisan masyarakat biasa, masyarakat jelata yang ingin kebaikan untuk daerah dan negara kami. Tidak ada maksud lain.